teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sih proses pengolahan limbah cair di industri farmasi dan bagaimana implementasi di salah satu industri di Indonesia yaitu PT Kimia Farma. Yuk ikutin kelanjutannya. Industri farmasi berfokus pada penelitian, produksi, dan distribusi obat-obatan termasuk antibiotik, vaksin, vitamin, dan hormon. Industri ini memegang peran kritis dalam kesehatan masyarakat, tetapi juga menghasilkan limbah cair yang kompleks dan berbahaya yang diakibatkan dari sisa bahan baku, pelarut organik, dan produk sampingan reaksi kimia. Lantas apa sih alasan mengapa limbah industri farmasi tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan? Di antaranya terdapat beberapa alasan, yaitu 1. Toksik bagi ekosistem, di mana senyawa aktif farmasi dapat mengganggu kehidupan akuatik. Sebagai contohnya, antibiotik menyebabkan resistensi bakteri di perairan. Resistensi di sini mengacu pada kemampuan bakteri yang hidup di lingkungan perairan untuk bertahan atau kebal terhadap efek antibiotik atau zat antimikrobal lainnya. Sebelum kita masuk ke skema pengolahan limbah cair, kita harus tahu nih apa saja senyawa berbahaya yang ada di dalam limbah cair farmasi. Antara lain, senyawa antibiotik, senyawa hormon, senyawa pelarut organik, senyawa logam berat, dan senyawa bahan pembantu obat. Berikut sekilas skema diagram pengolahan limbah pada PT Kimia Farma. Untuk selanjutnya, yaitu proses pengolahan limbah pada PT Kimia Farma yang dianimasikan. 1. Limbah cair ditampung dalam bak penampungan sementara untuk disamakan alirannya sebelum masuk ke screening. Kemudian, air masuk ke screening di mana terdapat cascade mesh yang bertujuan untuk menyaring padatan seperti plastik kerikil yang berdimensi 50 mm. Selanjutnya, ke bak equalization yang bertujuan untuk menyeragamkan debit aliran sebelum masuk ke koagulasi dan flokulasi tank. Kemudian, masuk ke koagulasi dan flokulasi tank, di mana limbah diikat dengan PAC atau aluminium sulfat yang selanjutnya akan masuk ke sedimentasi tank. Air limbah keluaran sedimentasi tank dialirkan menuju aerasi tank, di mana terdapat bubble diffuser. Pada tahap sedimentasi tank ini, 80% diendapkan, namun untuk senyawa terlarut seperti antibiotik masih bisa lolos. Yang selanjutnya, lumpur yang mengendap di bak sedimentasi ini akan dialirkan menuju sludge drying yang sebagian dialirkan kembali menuju bak aerasi, dan untuk lumpur yang tidak aktif akan dibawa untuk dilakukan penanganan limbah lebih lanjut setelah dikeringkan. Yang terakhir, air limbah ditampung untuk dicek secara berkala sebelum dialirkan ke lingkungan. Baik, sekian dari pembahasan kita tentang bagaimana pengolahan air limbah industri farmasi, khususnya pada implementasi di PT Kimia Farma. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.